Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jazul Rahman dari kelas 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin materi. Yang pertama yaitu ada uji linearitas, kemudian yang kedua ada uji korelasi, yang ketiga ada uji regresi, kemudian yang keempat ada uji engine. Baik, kita lanjut yang pertama yaitu ada uji linearitas, yaitu untuk membuktikan kelurusan hubungan antar variabel. Jadi uji linearitas ialah prasyarat untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat Y bersifat linear atau garis lurus. Untuk syarat terpenuhinya itu jika X meningkat maka Y juga akan naik secara konstan membentuk pola lurus diagonal. Kemudian jika syarat tidak terpenuhi maka jika pola membentuk kurva atau melengkung naik tajam lalu turun drastis. Kita langsung penerapan aja di Excel. Kita buka Excelnya. Nah, saya udah nyiapin untuk Excelnya. Ini ada nama mahasiswa, jam pembelajaran untuk variabel X dan nilai ujian untuk variabel Y. Nah, kita langsung eksekusi aja. Kita blok ini jam pembelajaran dan nilai ujian. Kemudian kita klik insert, kemudian pilih recommended card. Kita klik, kemudian kita pilih yang atas, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel kayak gini. Sudah kita lanjut klik plus, kita centang yang trendline, kemudian pilih yang kanan sini, kemudian klik more option. Nah, lanjut scroll ke bawah, kita centang yang display equation dan display R squared. Nah, seperti ini. Ini dapat dilihat untuk datanya ini dari sini ke sini ada peningkatan sedikit. Jadi kita dapat lihat di apa itu persyaratannya tadi, jika X meningkat maka Y juga naik. Itu syaratnya jadi terpenuhi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada uji korelasi. Uji korelasi itu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Jadi uji korelasi ini digunakan untuk memastikan apakah benar-benar terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, uji ini untuk mengidentifikasi seberapa kuat atau lemahnya hubungan tersebut secara statistik. Baik, kita langsung eksekusi di Excelnya. Untuk datanya kita pakai yang tadi aja, kita hapus yang ini. Nah, oke. Untuk caranya itu kita blok yang dua kolom ini, kemudian kita pilih yang menu data, kemudian data analis, dan kita cari yang correlation. Nah, ini correlation, kemudian klik OK. Nah, ini datanya ini harus dimasukkan di sini semua. Jadi saya contohkan kembali, kita blok yang bagian sini, kemudian otomatis sudah masuk ke sini. Yang di bagian sini jangan lupa dicentang ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini kan masih dalam bentuk general ya, kita ubah ke number. Nah, seperti ini. Baik, untuk hasil nilai ujiannya itu 0,12. Jadi dalam kekuatan hubungan koefisiensi korelasi itu masuk ke korelasi sangat lemah, soalnya dari hasilnya ini itu nilainya itu sangat rendah-rendah. Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada uji regresi. Uji regresi itu untuk mengetahui pengaruh dan melakukan prediksi. Fungsi utama uji regresi itu jika korelasi hanya melihat apakah ada hubungan, regresi melangkah lebih jauh.
Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau Y. Keunggulan utamanya ialah kemampuannya dalam memprediksi nilai variabel Y di masa depan berdasarkan data X yang sudah ada. Eksekusi dilakukan via data analisis ke regression. Lanjut kita eksekusi di Excel-nya. Baik, untuk datanya ini masih sama pakai yang tadi. Sama pakai yang ini. Ini kita blok data yang ini. Blok yang nilai X sama Y, kemudian kita klik data, kemudian data analisis, kemudian kita cari yang regresi. Nah, regression, kemudian kita klik OK. Nah, ini input Y-rank ini seluruh data X itu harus dimasukkan di sini. Untuk caranya yaitu kita klik yang ini, data Y-nya ini kita masukin semua. Nah, ini akan otomatis masuk ke sini. Kemudian data X kita tinggal blok seperti ini aja. Oke. Jika sudah, jangan lupa labelnya ini dicentang, kemudian sama residualsnya juga dicentang. Jika sudah, kita klik OK. Maka hasil dari uji regresi itu akan seperti ini. Oke, baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Ini memerlukan waktu yang sangat lama, soalnya ini agak rumit, yaitu uji engine. Uji engine itu evaluasi peningkatan efektivitas. Jadi langkah dasar uji engine itu untuk mengukur besarnya kenaikan efektivitas suatu perlakuan dengan membandingkan nilai pretest atau sebelum dan post test sudah. Skor maksimal ideal dalam pengujian ini ditetapkan sebesar 100. Baik, kita lanjut eksekusi di Excel-nya. Kita buka Excel. Saya sudah menyiapkan data. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke datanya. Jadi ini saya sudah menyiapkan ada 10 data, ada post test, pretest, post test, skor ideal, engine, dan engine score. Baik, kita untuk langkah yang pertama itu kita nyari post testnya. Untuk mencari yang post testnya ini, kita klik yang di kolom ini. Kita klik sama dengan dulu, sama dengan, dan kita klik yang kolom ini. Lanjut, untuk mencari hasil dari post test dan pretest itu kita klik sama dengan, dan klik yang di sini post test, kemudian dikurangi yang pretest, kemudian enter. Nah, hasilnya maka akan otomatis seperti ini. Kemudian lanjut kita mencari yang di skor ideal. Jadi caranya itu kita klik sama dengan, kemudian klik ketik 100, kemudian dikurangi nilai pretestnya ini 60 set, kemudian kita enter. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Oke, baik, selanjutnya kita eksekusi nilai engine score-nya. Jadi caranya itu nilai pretest dibagi skor ideal. Itu klik sama dengan, kemudian nilai pretest dibagi nilai post skor idealnya, kemudian kita enter. Nah,
maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya kita mencari engine score, yaitu kita klik sama dengan hasil engine score kemudian dikali dengan 100, kemudian kita enter. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dari keseluruhan hasil data ini. Untuk mencari nilai rata-rata yaitu kita klik sama dengan, kemudian klik average, kemudian buka kurung, kita blok yang bagian ini dan kita tutup kurung dan kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Sudah, kita tinggal set seperti ini aja. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk hasil engine score-nya itu di bawah ini 0,5, kemudian hasil dari engine score persen yaitu 5,7. Kita bisa kaitkan dengan hasil dari sini. Kita lihat dari nilai engine score-nya, nilai akhirnya itu 0,57 engine score. Nah, 0,57 berarti masuk ke kategori sedang. Berarti masuk ke kategori sedang karena untuk hasil engine score-nya itu yaitu 0,57. Berarti masuk ke kategori yang sedang. Itu ini kan sedang itu 0,3 sampai 0,7. kemudian kita lihat hasil akhir dari engine score yang persen, yaitu untuk hasilnya itu 57. Kita coba cek di sini 57 masuk ke bagian mana. Jadi 57 itu masuk ke bagian yang cukup. Berarti untuk kesimpulannya itu nilai gain score itu masuk di kategori sedang, kemudian untuk engine score yang persen itu masuk di kategori cukup. Untuk hasilnya kita ubah warna aja biar lebih enak. Yang di engine score persentase yang persen ini masuk ke kategori yang ini, kita bahas seperti Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.